Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran melalui daring dengan keadaan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Anak-anak semuanya, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang telah Bapak sampaikan minggu lalu terkait dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana beliau lahir, kemudian masa kanak-kanaknya bagaimana, kemudian masa dewasanya bagaimana, hingga akhirnya beliau menikah dengan seorang wanita yang namanya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan materi di poin D atau di subbab bagian D dengan judul Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad merasakan keresahan atau perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad melakukan uzlah atau mengasingkan diri ya, di Gua Hiro. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan, tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi ketika Nabi Muhammad itu berada di Gua Hiro, didatangilah malaikat Jibril, kemudian didekap ya. Didekap, kemudian malaikat Jibril itu mengatakan Iqra, Iqra. Nah, Nabi Muhammad bingung. Apa yang dibaca? Padahal Nabi Muhammad nggak bisa baca. Akhirnya turunlah ayat ini, surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul adzim. Nah, ini adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, ini adalah wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad dipilih dan diangkat menjadi Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah pertama kali ini, malaikat Jibril nggak muncul lagi beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Nah, ini ya. Hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ya. Al-Mudaththir ayat 1-7. Ya, sehingga dari ayat inilah Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah. Ya, menyampaikan wahyu Allah. Nah, wahyu yang mana yang disampaikan? Untuk menyembah Allah. Ya. Iqra, bacalah
dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Nah, bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW pertama kali? Jadi memang nanti kita akan bagi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah dan periode Madinah. Kalau periode Madinah nanti di semester 2. Nah, dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Ahzumi. Jadi orang-orang yang diajak itu dari keluarga dulu, sembunyi-sembunyi, karena nggak berani terang-terangan, nanti pasti akan dibenci oleh banyak orang. Hanya dari keluarganya dan sahabat terdekatnya. Maka orang-orang yang pertama kali memeluk Islam itu disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di antara mereka adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zain bin Harisah, dan Ummu Aiman. Nah, selain yang disebut di atas, berkat bantuan Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang yang beriman kepada Allah SWT, baik pria maupun wanita. Ya. Sahabat pria yang kemudian segera beriman adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, dan sebagainya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian kalau dari kalangan wanita ada Sofiyah binti Abdul Muthalib, ada Lubabah Ummul Fadl binti Haris, dan sebagainya. Silahkan nanti kalian baca. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'un. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolahkan kamu. Ternyata memang dakwah terang di Mekah itu ada dua, sembunyi dan terang-terangan. Ya. Kemudian Rasulullah menerima wahyu lagi, surat Al-Syu'ara ayat 214-215, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian setelah Rasulullah menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Sofa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah SWT. Akan tetapi salah seorang pamannya, yaitu Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasul. Pamannya, Pak D-nya itu tidak mau. Banyak cara yang dilakukan oleh orang kafir untuk menghambat dakwah Rasul. Di antaranya menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Namun Nabi Muhammad menolak dan mengatakan, demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan agama Islam. Luar biasa. Kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan Nabi Muhammad. Nah ini, ya, godaannya luar biasa, siksanya luar biasa. Abu Jahal saja, pamannya Nabi Muhammad SAW, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Pak Dini seperti itu. Akan tetapi justru akhirnya si Yahudi itu malah masuk Islam karena akhlaknya Nabi yang luar biasa. Setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwahnya. Sampai seperti itu. Ya. Kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal-hal tersebut. Utbah mengatakan, hai Muhammad, jika kau menginginkan kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Jika kau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika kau menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikannya dengan syarat kau berhenti melanjutkan dakwahmu.
Nah, tapi Nabi Muhammad tidak tertarik pada tawaran itu dan terus berdakwah. Setelah kafir Quraisy gagal lagi, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW ya, dari Bani Muthalib dan Bani Hashim. Karena pemboikotan ini Umat Islam terkurung di celah kota Mekah bernama Shib. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan itu ditulis dalam selembar surat yang berisi kaum Quraisy tidak boleh menikah dengan orang Islam. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan berbicara atau menengok orang Islam yang sakit. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang ke dalam kubur. Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Ini luar biasa. Ya. Nah, undang-undang pemboikatan ini digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun, undang tersebut rusak karena dimakan rayap. Kemudian undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr, Mut'aim bin Abdi, Abu Bukhari bin Hasim, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hasim dan Bani Muthalib. Nah, ini adalah bagaimana segelintir cerita ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Anak-anakku semuanya, mungkin hanya itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan dengan tema yang masih sama. Demikian, bila ada salah saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.